Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Hari ini, saya ingin membahas mengenai perkembangan kognitif menurut teori Jean Piaget. Jadi, kognitif adalah istilah yang merujuk pada berbagai cara seseorang memahami dunia sekitarnya, termasuk reaksi, imajinasi, pengertian, penilaian, dan berpikir. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Switzerland. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bagaimana anak-anak berusaha beradaptasi dan menafsirkan benda serta peristiwa di sekitarnya. Ini mencakup cara anak-anak memahami ciri dan fungsi objek-objek seperti mainan, perabot dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif yang terjadi sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja, yaitu tahap sensori motor yang terjadi dari usia 0 hingga 2 tahun, tahap praoperasional dari usia 2 hingga 7 tahun, tahap operasional konkret yaitu dari usia 7 hingga 11 tahun, dan tahap operasional formal dari usia 11 hingga dewasa. Setiap tahap ditandai oleh munculnya kemampuan intelektual baru yang membantu manusia memahami dunia yang semakin kompleks. Selanjutnya, mari kita bahas lebih mendalam mengenai tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motor. Ini adalah tahap pertama dari 4 tahap dalam perkembangan anak. Tahap ini mencakup konsep permanensi objek, yaitu kemampuan psikis untuk menyadari bahwa suatu objek masih ada, meskipun tidak terlihat atau tidak terlibat dalam aktivitas pada saat itu. Namun, pada tahap ini, pemahaman tentang permanensi objek masih belum sempurna. Piaget mengidentifikasi 6 subtahap penting dalam tahap ini. Yang pertama adalah subtahap skema refleks, yang terjadi dari saat lahir hingga 6 minggu pertama dan berkaitan dengan reaksi refleks. Yang kedua adalah subtahap fase reaksi sirkular primer, yang terjadi dari usia 6 minggu hingga 4 bulan dan berkaitan dengan perkembangan kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya adalah subtahap fase reaksi sirkular sekunder, yang muncul antara usia 4 hingga 9 bulan dan berkaitan dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Kemudian yang keempat adalah subtahap koordinasi reaksi sirkular sekunder yang terjadi dari usia 9 hingga 12 bulan, di mana anak mulai melihat objek sebagai sesuatu yang tetap ada meskipun terlihat berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Yang kelima yaitu subtahap fase reaksi sirkular tersier yang muncul antara usia 12 hingga 18 bulan dan berhubungan dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah subtahap awal representasi simbolik yang berkaitan dengan tahap awal kreativitas dalam perkembangan anak. Setelah membahas tahap sensori motor, mari selanjutnya kita bahas mengenai tahap praoperasional. Tahap praoperasional adalah fase kedua dalam 4 tahap perkembangan. Melalui pengamatan permainan, Piaget menunjukkan bahwa setelah usia 2 tahun, jenis fungsi psikologis baru secara kualitatif muncul. Pemikiran operasional, pra, dalam teori Piaget merujuk pada proses melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri khas tahap ini adalah operasi mental yang jarang dan kurang logis. Pada tahap ini, anak mulai belajar menggunakan representasi objek dengan menggunakan gambaran dan kata-kata. Pemikiran mereka masih bersifat egosentris, di mana mereka kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Misalnya, anak mungkin mengelompokkan sebuah benda merah meskipun bentuknya berbeda, atau mengumpulkan semua benda bulat meskipun warnanya berbeda. Piaget menyatakan bahwa tahap praoperasional terjadi setelah tahap sensori motor, dan biasanya muncul antara usia 2 hingga 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan berbahasa mereka. Mereka mulai mempresentasikan objek dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Meskipun demikian, mereka masih menggunakan penalaran intuitif, bukan logis. Di awal tahap ini, egosentrisme umum, di mana anak-anak sulit memahami tempat mereka di dunia dan bagaimana hubungannya dengan orang lain.
mereka masih kesulitan memahami perasaan orang di sekitarnya. Namun, seiring dengan pertumbuhan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain meningkat. Anak-anak pada tahap ini memiliki imajinasi yang kuat dan percaya bahwa bahkan objek yang tidak hidup memiliki perasaan. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret adalah tahap ketiga dari 4 tahap perkembangan anak. Biasanya terjadi antara usia 6 hingga 12 tahun. Dan di tahap ini, anak-anak mulai menggunakan logika dengan lebih baik. Beberapa kemampuan penting yang berkembang selama tahap ini meliputi: yang pertama yaitu pengurutan, yaitu kemampuan untuk menyusun objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau karakteristik lainnya. Misalnya, anak dapat mengurutkan benda dari yang terbesar hingga yang terkecil jika diberikan beberapa benda dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua adalah klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengenali sekelompok benda berdasarkan penampilan, ukuran, atau karakteristiknya, dan anak-anak tidak lagi beranggapan bahwa semua benda itu hidup dan memiliki perasaan. Yang ketiga, decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan berbagai aspek suatu masalah untuk menyelesaikannya. Misalnya, mereka tidak lagi berpikir bahwa cangkir yang lebar tapi pendek berisi lebih sedikit daripada cangkir yang kecil tapi tinggi. Yang selanjutnya adalah reversibilitas, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Misalnya, mereka menyadari bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, dan 8 kurang 4 akan menghasilkan 4, jumlah yang sama seperti angka sebelumnya. Yang kelima, konservasi, yaitu pemahaman bahwa kuantitas, panjang atau jumlah benda tidak tergantung pada pengaturan atau penampilan objek atau benda-benda tersebut. Misalnya, anak akan tahu bahwa jika air dituangkan dari cangkir seukuran ke dalam cangkir yang berbeda ukurannya, jumlah airnya akan tetap sama. Dan yang terakhir adalah penghilangan egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain, bahkan jika orang tersebut berpikir dengan cara yang berbeda. Misalnya, jika ditunjukkan sebuah komik di mana Siti menyimpan boneka di dalam kotak, lalu pergi, dan Ujang memindahkan boneka itu ke dalam laci, anak pada tahap operasional konkret akan mengerti bahwa Siti akan tetap berpikir bahwa boneka itu masih ada di dalam kotak, meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya sudah dipindahkan oleh Ujang ke dalam laci. Lalu selanjutnya kita masuk kepada tahap operasional formal. Tahap operasional formal adalah tahap terakhir dalam perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Tahap ini dimulai pada usia 11 tahun saat anak memasuki masa pubertas dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini, seseorang memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menilai secara logis, dan mengambil kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, individu dapat memahami konsep-konsep seperti cinta, bukti logis, dan nilai-nilai. Mereka tidak melihat segala sesuatu hanya dalam kategori hitam dan putih, tetapi mampu mengakui bahwa ada nuansa abu-abu di antaranya. Secara biologis, tahap ini muncul selama masa pubertas, yang juga ditandai oleh perubahan besar dalam berbagai aspek seperti fisik, moral, psikoseksual, dan sosial. Beberapa orang mungkin tidak mencapai tahap ini sepenuhnya, sehingga mereka mungkin tidak memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa dan tetap menggunakan penalaran yang lebih konkret seperti pada tahap sebelumnya. Keempat tahap ini memiliki ciri atau karakteristik, yaitu yang pertama, meskipun waktu mencapai setiap tahap dapat bervariasi antara individu, tetapi urutannya akan selalu sama. Tidak ada tahap yang dilewati atau mundur dari urutan ini. Yang kedua yaitu universal atau tidak tergantung pada budaya. Yang terakhir yaitu dapat digeneralisasikan, yaitu kemampuan representasi dan logika yang diperoleh dalam setiap tahap berlaku untuk semua konsep dan pengetahuan. Dan pembahasan yang terakhir adalah struktur yang menyokong pola-pola tingkah laku yang terorganisir. Yang pertama yaitu skema atau struktur kognitif. Skema adalah cara kita mengatur dan merespons berbagai pengalaman. Ini seperti suatu pola sistematis yang membentuk cara kita berpikir,
bertindak dan menyelesaikan masalah dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi. Contohnya ketika bayi memiliki gerakan refleks menghisap, di mana otot di pipi dan bibir bergerak untuk menghasilkan gerakan menghisap. Yang kedua yaitu adaptasi atau struktur fungsional. Piaget menggunakan kata ini untuk menunjukkan betapa pentingnya hubungan kita dengan lingkungan dalam perkembangan pikiran kita. Menurutnya, ketika kita lahir, kita sudah memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ada dua proses adaptasi menurut Piaget. Yang pertama yaitu asimilasi. Ini adalah cara kita menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah kita miliki. Contohnya, bayi yang menghisap botol susu akan menggunakan tindakan yang sama pada objek baru lainnya. Yang kedua adalah akomodasi. Ini adalah cara kita mengubah atau menyesuaikan pemikiran kita untuk menghadapi tantangan baru. Contohnya, jika bayi yang awalnya menghisap ibu jarinya, itu adalah tindakan akomodasi karena ia telah mengubah tindakan menghisap dari puting susu ibu menjadi jari ibunya. Itulah sekiranya materi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.